Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya. Tadi alhamdulillah kita tadi sudah pengumuman ya. Oke, ini teman-teman semua oke ya. Dan silakan di Batinas ya. Oke. Ada 20 orang. Baik, sebelumnya perkenalan dulu. Karena ada teacher tadi udah dikenalkan ya. Perkenalan maka Pak Dia kanan bisa dipanggil Pak Dia aja ya. Untuk materi hari ini ya, itu tuh tentang pengenalan umum ya. Tapi sebelum kita mulai, maka akan absen terlebih dulu ya. Baik. Hari ini satu jenah. Aris Hidayatullah. Azka Villa Fairuza. Fajri Muhammad Haikal. Iklimah Nur Fauzia. Khazinatin Fardah Ilmiah. Muhammad Yahya Jahili. Muhammad Afgan Firdaus. Muhammad Arsyad Fatoni, Muhammad Mujahidah Alfa, Nabila Ijabati Alfa, Nadine Sawa Aulia Jahra, Najibah Nurul Ijah Aulia, Nurul Sakila Wal Munawarah, Fasya Muhammad Al-Fajr, Raditya Rizki Ramadan, Rila Muhayyidati Haji, Salma Amalia Hanifah, Sarah Sahlab Syahidah, Sofia Lesmana. Sofia Lesmana. Baik. Ini kayak kita hadir semua ya. Oke, baik. Sekarang teman-temannya sebelum nanti kita berdiskusi ria ya. Oke, baik. Sekarang coba teman-teman tangannya dibuka ya. Oke, boleh di ini ya. Oke, boleh disepertikan ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita tes konsentrasi dulu. Ikuti nada kata ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Mari konsentrasi. 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 Dimulai. Dimulai. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kakak bilang pagi satu kali. Kalau siang dua kali. Oke, kalau sore tiga kali. Oke, kalau malam setengah. Ya. Oke, baik. Beda. Sekarang coba kita tes. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, sudah fokus. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Oke, ikutin ada kata konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Mari konsentrasi. 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 Dimulai. Dimulai. Nah, kalau ada yang salah nanti ke depan ya. Oke. Pagi. Oke, siang. Sore. Malam. Pagi. Malam. Oke, di sebelah sini terkena dong. Oke, boleh nih. Oke, nanti keinginan di pertama untuk yang tes di UTBK ya, keinginan mau kuliah universitas mana? SBM mantap ya. SBM itu adalah fakultas istimewa ya. Paling favorit sekolah bisnis manajemen. Nanti jurusannya mau apa? Bisnis. Jadi bisnisnya ya. Oke, tepuk tangan ya untuk. Baik, teman-teman semua, ya udah. Sekarang kita udah fokus semua. Ya udah, kita mulai pembelajarannya. Kita mulai.
kita sebelum kemudian ada namanya pretest dulu ya, pretest dan post test ya. Pretest berarti sebelum materi yang kakak sampaikan ya. Kalau post test nanti setelahnya kemudian ada sisi foto setiap kegiatannya nanti kakak izin. Kemudian, nah setelah ini ada kayak rating kelas ya, nanti teman-teman bisa merating kakak gitu ya, apakah sangat baik atau bagus atau dan sebagainya ya. Untuk yang ini. Baik, untuk materi kali ini kita akan pengenalan materi PU terlebih dahulu ya. Kalau PU kayak di sini teman-teman ada yang tahu kenalan umum itu ada berapa di bagiannya sebabnya? Tahu? Kalau nanti ada kenalan induktif, deduktif dan ekstratif ya. Baik, oke teman-teman silakan buka buku catatannya, oke. Kemudian yang boleh kan, oke. Di nanti kakak minta di soal ya. Nanti ya kertas lembar ya, kertas lembar, oke. Baik. Untuk yang ini di kertas lembar, oke. Kemudian tulis nama ya, oke namanya saja. Oke. Kalau nama ya, namanya aja ya. Baik. Sudah, teman-teman ya. Oke. Nah, baik. Nah, oke. Dari sini sampai ke sana kelihatan? Baik ya. Oke, baik. Nah, sekian soal. Nanti ada 5 soal untuk kita dulu ya. Nah, 5 soal itu, oke. Kakak kasih waktu 10 menit, jadi satu soal, oke, 2 menit ya. Untuk yang ini. Jadi persiapan ya. Oke. Sudah siap semuanya? Baik. Mau 2 menit satu soal atau 1 menit satu soal? 2 menit, oke boleh. Ada 1 menit? Dua ya, baik. Sebentar kakak coba ke stopwatch terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, kelihatan? Kelihatan jelas? Kelihatan? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Cukup? Oke, udah. Silakan dimulai dari sekarang. Jawabannya aja, langsung jawabannya aja. Ya. Silakan A atau E atau B. Jangan lupa tulis namanya. Masih tersisa 54 detik. Terlihat?
Dimulai dari sekarang.
teman-teman semua untuk soal-soalnya? Ini adalah bentuk hal kenalan ya. Baik, boleh fokus ke sini terlebih dahulu ya. Untuk soalnya tadi aman? Aman. Kita akan bahas ya untuk pengenalan materi PU. Nah, PU sendiri singkatan ya, jadi singkat PU berarti pengenalan umum ya. Nah, PU sendiri di sini ada tiga bagian PU. Ada yang pertama itu namanya penalaran induktif ya, induktif. Kemudian yang kedua itu penalaran deduktif. Yang ketiga itu adalah penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif. Nah, penalaran umum. Dari teman-teman kira-kira kalau penalaran umum ada yang tahu pengertiannya? Penalaran umum. Ada yang tahu apa pengertiannya atau ada yang tahu penalaran umum? Nah, baik. Nah, kalau untuk penalaran umum di sini adalah ini ya, kemampuan bernalar. Kalau bernalar, teman-teman tahu bernalar itu apa? Kemampuan bernalar. 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 Bernalar apa kira-kira? Insting. Ada apa lagi? Logis, oke. Dengan insting, dengan logis. Ada apa lagi? Prediksi. Kemudian mengingat. Oke. Kemampuan bernalar ya. Baru semua teman-teman. Penalaran umum kemampuan bernalar, tapi secara di sini secara abstrak ya. Abstrak. Atau bisa juga ya untuk penalaran umum adalah kemampuan untuk mengatasi kemampuan untuk mengatasi masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Di sini kemampuan bernalar secara abstrak, abstrak itu ya tidak terlihat ya, hanya di pikiran kita. Tadi betul ya, logis itu artinya masuk akal. Contohnya kalau kakak misalkan menyatakan manusia itu bisa terbang. Tidak logis kan? Tidak masuk akal kan? Tapi manusia itu bisa terbang karena apa? Iya, karena naik pesawat. Nah, itu adalah yang masuk akalnya. Kalau itu yang harus logis, masuk akal. Tadi teman-teman mengerjakan 5 soal. Nah, itu adalah contoh dari penalaran umum. Tadi kan belum pernah ya, masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Secara abstrak, artinya masuk akal, hubungan sebab akibat, atau teman-teman bisa menganalogikan. Contoh di sini. Misalkan kakak tuliskan di sini. Yang lebih mudah aja, misalkan 2, 3, 5, 8, kemudian 13. Nah, kira-kira yang selanjutnya itu berapa? Berapa? 16. Berapa? Tadi 11, ada 21, ada berapa lagi? Nah, ini 13 ya? Kira-kira 19. Oke. Tadi yang 17. Berapa? 17. Masih belum. Tadi ada yang mengatakan berapa? 20? 21. Oke. Yang mengatakan 21 coba satu orang, kenapa alasannya? Boleh dari pertama dulu. Kenapa? Namanya siapa? Muhammad Yahya. 21.
Gimana 21 hasilnya? 13 tambah 8, oke good ya. Sini kalau misalkan betul nanti kakak kasih ini ya syaratnya. Nah ini dua ada lagi ya. Oke yang iya. Oke. 21 dari mana? 18 tambah 13. Kenapa 18 tambah 13 jadinya hasilnya 21? Di awal dulu kan 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8. Nah, betul ya. Oke. Ini adalah 21. Tepuk tangan untuk yang ya. Oke. Itu ya. Ini 2 tambah 3. Nah, kemudian 3 tambah 5, 5 tambah 8, 8 tambah 12. Oke, 8 tambah 13, nanti juga 13 tambah 21 artinya 13 tambah 21 berapa? 30? 34. Oke, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah hubungan ya atau analogi. Nah, itu adalah berpikir secara abstrak. Nah, seperti itu ya, bukan berpikir secara abstrak. Ini adalah bagian dari penerapan umum. Bagian apa sih kira-kira kalau ada perhitungan? Iya, penerapan kuantitatif. Bagaimana? Sampai sini untuk konsep penerapan umum didapat? Oke, dapat ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya oke. Nah, kita akan bahas. Pertama kakak tawarkan. Kita mau bahas semuanya dulu, nanti baru itu soal-soal atau pilihan pertama bahas dulu semua ini, baru ke contoh soal atau penerapan deduktif kemudian contoh soal, penerapan deduktif kemudian contoh soal. Pilihan 1 atau pilihan 2? Pilihan 2 berarti bahas satu-satu kemudian contoh soal ya. Oke, baik. Nah, yang pertama di sini penalaran induktif. Oke. Penalaran induktif. Nah, untuk penalaran induktif, nah itu adalah berisi penalaran ya, berisi penalaran. Berisi penalaran terhadap sebuah kejadian. Nah, terhadap sebuah kejadian untuk menemukan ya, untuk menemukan sebuah prinsip yang mendasari hal itu terjadi ya, hal itu terjadi. Nah, contohnya kalau misalnya untuk yang di sini penalaran induktif, contoh soalnya atau contohnya itu ada yang namanya itu adalah kesesuaian pernyataan. Nah, kemudian yang kedua itu ada sebab akibat. Dan yang terakhir itu ada figural. Baik. Kalau dengan teman-teman ini berisi tentang penalaran induktif, berisi penalaran terhadap sebuah kejadian atau sebuah peristiwa untuk menemukan sebuah prinsip yang mendasari hal tersebut itu terjadi. Contohnya itu kesesuaian pernyataan. Kalau kesesuaian pernyataan tadi teman-teman, ketika pas mengerjakan soal pretest ada kata-kata paling didukung. Nah itu adalah maksudnya kesesuaian pernyataan. Kemudian pasti salah. Itu adalah juga masuk ke kesesuaian pernyataan. Kemudian di sini sebab akibat. Nah, ini sebab akibat maksudnya kalau misalkan terjadinya banjir, ya, disebabkan oleh apa? Misalkan air yang meluap, hujan turun yang lebih besar dan sebagainya. Kalau figural itu gambar-gambar. Tetapi kalau untuk figural, nah ini sangat jarang gitu ya untuk yang di sangat. Baik, kita coba ke contoh soal ya. Di sini di kuis pertama, itu adalah tentang penalaran induktif. Di sini kita lihat ya. Seorang pustakawan memperhatikan perilaku pengunjung perpustakaan selama beberapa minggu.
bahwa siswa yang datang pagi-pagi cenderung membaca lebih lama dan meminjam lebih banyak buku dibandingkan mereka yang datang siang hari. Berdasarkan pengamatan tersebut, manakah kesimpulan yang paling logis? Berarti yang paling masuk akal. Kira-kira di sini dari teman-teman semua ada yang mau kayaknya menjawab? Dengan pertanyaan yang pilihan A, B, C atau D atau E. Untuk yang soal pertama. Kalau di sini kan perpustakaan ya. Selama beberapa minggu yang bahwa siswa yang datang pagi-pagi. Datang pagi-pagi artinya itu adalah waktu ya. Cenderung membaca lebih lama dan lebih banyak. Ya, berdasarkan pengamatan tersebut mengatakan kesimpulan yang paling logis. Paling logis artinya paling masuk akal, ya. Paling logis. Paling masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Nah, atau di sini ada hubungan ya, ada korelasi atau hubungan, korelasi. Kalau pertama kita cek. Yang pertama, siswa yang datang pagi memiliki minat baca lebih tinggi dibandingkan yang datang siang. Oke. Untuk yang A, kira-kira benar atau salah? Karena kenapa salah? Karena dia itu langsung menjas gitu ya. Menjasnya itu bahwa mengatakan siswa yang datang pagi memiliki minat baca yang lebih tinggi. Di sini ini cenderung membaca lebih lama, bukan tentang minat. Oke, berarti ini yang salah nih. Kemudian yang B, semua siswa yang datang pagi pasti rajin dan pintar. Benar juga kan? Oke, good. Kalau yang C, jam kunjungan siswa dipengaruhi oleh jadwal pelajaran mereka. Di sini? Nah ini kalau misalnya jam kunjungan siswa dipengaruhi oleh jadwal pelajaran mereka, di sini tidak dikatakan untuk yang jadwal pelajaran. Jadi di sini bukan jadwal pelajaran, hanya mengatakan bahwa datang pagi-pagi cenderung membaca lebih lama dan meminjam lebih banyak. Kalau yang D, siswa yang datang siang memiliki waktu terbatas untuk membaca. Kalau untuk ini juga kurang tepat, kurang kesimpulannya paling logis. Untuk yang D, A, B, C dan D itu kurang tepat. Yang E, di sini waktu kedatangan siswa dapat mempengaruhi durasi dan jumlah buku yang mereka. Artinya yang E itu adalah sesuai dengan pernyataan. Pernyataannya gimana kan? Pertama, untuk yang di sini, nah, datang pagi-pagi. Kalau datang pagi-pagi itu mencerminkan apa? Ya bisa rajin. Pagi itu apa kalau pagi? Ada pagi, betul ya waktu. Nah, waktu. Nah, datang pagi-pagi berarti waktu dia itu di awal. Kemudian kalau misalkan membaca lebih lama, membaca lebih lama. Iya, lebih lama. Berarti maksudnya adalah durasinya. Oke. Kemudian di sini untuk yang ini, meminjam banyak buku berarti apa? Iya, betul, meminjam banyak buku, buku. Artinya kalau misalnya banyak buku itu adalah jumlah ya, jumlah. Jawaban yang tepat adalah yang betul sekali. Untuk yang gimana sekarang? Untuk yang di nomor 1, clear atau ada pertanyaan? Sampai sini dapat dipahami? Bisa ya. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 2. Yang nomor 2. Oke, sini. Untuk yang nomor 2. Beberapa kali selama 1 bulan, seorang guru mencatat bahwa ketika siswa mendengarkan musik instrumental saat belajar, mereka tampak lebih fokus dan menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan saat belajar tanpa musik. Guru tersebut mengamati hal ini terjadi di berbagai kelas dan mata pelajaran. Manakah pernyataan berikut yang paling didukung oleh informasi tersebut? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E?
Ada yang mau milih yang A? Yang B? Oke. Oke. Kemudian kalau yang C? Kalau yang D? Yang E? Oke. Baik, di sini. Pertama yang kalau boleh ajukan tangan ya. Kalau yang A tadi siapa? Yang A? Nggak ada. Yang B? Yang C? Yang C dua. Yang D? Yang D harus semuanya ya. Dua. Yang E? Ada ya. Oke baik. Nah di sini kita cek satu-satu. Oke, mendengarkan musik saat belajar membuat siswa menjadi lebih pintar. Oke, mendengarkan musik saat belajar membuat siswa menjadi lebih pintar. Nah ini sesuai dengan pernyataan nggak? Ya, di pernyataan hanya menyatakan adalah di sini lebih fokus ya untuk yang ini. Lebih fokus. Nah di sini adalah hanya tampak lebih fokus. Kemudian kalau untuk yang yang C, yang B, musik instrumental dapat meningkatkan fokus belajar dalam semua situasi. Benar nggak? Nah di sini ada kata-kata dalam semua situasi ya. Nah, artinya kalau misalnya dalam semua situasi terlalu mengeneralisir ya, artinya ini kurang tepat juga. Nah mungkin ini. Oke, kalau yang A juga yang tadi kurang tepat. Kemudian kalau yang C, siswa menjadi lebih cepat menyelesaikan tugas karena terbiasa belajar dengan di sini mereka tampak lebih fokus dalam menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan saat belajar tanpa musik. Nah di sini kalau C itu kenapa di sini kurang tepat? Dikarenakan di sini tidak mengatakan, hanya mengatakan lebih cepat aja. Padahal di sini itu jelas mereka tampak lebih fokus. Nah kalau fokus berarti penyelesaian tugas itu lebih cepat. Jadinya yang C itu kurang tepat. Nah, di sini yang C-nya itu kurang tepat. Kalau yang D, fokus siswa meningkat ketika belajar sambil mendengarkan musik instrumental. Oke, nah kalau yang di sini, nah ini sesuai dengan pernyataan yang pertama. Tampak lebih fokus. Nah, di sini lebih fokus, kemudian mereka tampak lebih fokus dan menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan saat belajar tanpa musik. Artinya di sini musik instrumental. Nah, di sini berpengaruh untuk meningkatkan saja ya. Jadinya yang D itu adalah jawaban yang betul. Yang betul karena ada di sini mereka tampak lebih fokus. Kalau kata-kata lebih di sini untuk yang ini adalah lebih cara lebih fokus. Artinya kalau lebih fokus, nah ini mengindikasikan bahwasannya sini fokus meningkat ya, fokus meningkat. Untuk ada kata-kata lebih gitu, lebih besar, misalkan berarti meningkat. Kalau misalnya lebih fokus artinya fokusnya itu meningkat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kalau di sini semua siswa menyukai belajar sambil mendengarkan musik instrumental. Ini juga tidak menjelaskan ini ya kesukaan dari masing-masing murid. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang D. Bagus. Nah untuk nomor 2 gimana dari teman-teman? Ada pertanyaan? Paham? Oke. Nah kalau paham ya udah. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah ini yang tadi ya. Oke. Kira-kira dari teman-teman. Untuk yang nomor 3 ya. Coba kakak bacakan terlebih dahulu dengan nomor 3. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tidur cukup sekitar 7-8 jam per malam memiliki kepandaian belajar yang lebih baik di sekolah. Selain itu, guru mencatat bahwa siswa yang mampu tidur larut malam sering mengantuk saat pelajaran dan kesulitan memahami. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk menjaga pola tidur yang teratur. Artinya kalau pola tidur yang teratur itu adalah di sini, pola tidur teratur. Nah ini berpengaruh terhadap konsentrasi ya, berpengaruh terhadap konsentrasi siswa ya. Nah saat belajar.
berangkat dari situ jam berapa? 10. Jam 10. Oke. Bangunnya jam berapa? Oke, baik ya. Nah, misalkan jam. Nah, tapi kan kalau misalnya dari jam 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Nah, dua, langsung aja itu nanti kena ikom ya. Telat gitu ya. Oke, baik. Jadi ini buat tidur ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kan saatnya pas itu lagi pesantren ya. Otomatis kalau lagi pesantren itu ya diajarkan supaya harus bangun di awal kan. Untuk sholat tahajud gitu ya. Yang lain, ya Allah maaf sambil lihat. Baik. Nah, ini itu berpengaruh ya untuk yang di sini. Jadi dinyatakan di sini berikut yang pasti salah. Yang pasti salah berarti benar-benar salah. Yang A, tidur cukup dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar. Benar kan? Nah, oke, good. Tidur yang tidak dapat berdampak buruk pada pemahaman materi pelajaran. Juga benar kan? Oke. Yang C, pola tidur yang baik berpengaruh positif terhadap performa akademik siswa. Nah, oke, benar juga atau mungkin benar. Oke. Yang D, tidur larut malam tidak memberi dampak terhadap kemampuan belajar siswa. Oke. Kalau yang X, siswa yang kurang tidur lebih mudah mengantuk saat pelajaran. Jadi jawaban yang pasti salah adalah ya D. Kira-kira kalau dari teman-teman benar jawabannya? Ya udah nanti teman-teman jangan ubah jawaban dulu ya. Oke, nanti setelah itu baru proses ya. Nah, ini ada hal-hal buat tes ya. Oke. Jadi di sini ada jawaban yang D ya. Tidur larut malam tidak memiliki dampak terhadap kemampuan belajar siswa. Artinya di sini pasti salah karena siapa pernyataan mengatakan bahwa kalau pola tidur berdampak pada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar berdampak dari kemampuan belajar, kemampuan materi, kemudian performa misalkan gitu ya. Baik. Terus kayak ya apa jangan diubah ya bukan ininya. Gimana untuk nomor 3 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada, kita coba lanjut ke nomor 4 nih. Oke, nomor 4 di sini. Nah, oke, nomor 4 sama kan ya yang tadi? Sama ya, coba kita cek di sini. Perhatikan teks di sini. Sebuah observasi terhadap siswa SMP menunjukkan bahwa siswa yang sarapan sebelum berangkat sekolah memiliki konsentrasi lebih baik saat pelajaran berlangsung. Sebaliknya, siswa yang tidak sarapan cenderung mudah mengantuk dan sulit fokus. Hal ini terjadi secara konsisten pada sebagian besar siswa yang diamati selama 2 bulan. Mungkin dari teman-teman benar nggak kira-kira? Kalau misalkan pas belum sarapan nih, otomatis dia ngantuk, nggak fokus belajar, fokusnya kayak dia istirahat gitu ya, biar langsung ini kan. Nah ini berarti di sini, di sini berpengaruh ya. Observasi berarti pengamatan atau pemilihan terhadap siswa SMP selama 2 bulan itu mengamati bahwasannya sarapan sebelum berangkat sekolah memiliki konsentrasi yang lebih baik. Kalau yang untuk yang A, sarapan adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Salah ya, kurang didukung karena bukan hanya sarapan ya, bisa jadi misalkan dia berangkatnya, kemudian misalkan dia belajar atau tidaknya, gitu. Nah, kemudian untuk yang di sini, untuk yang B, siswa yang tidak sarapan tetap dapat belajar dengan konsentrasi penuh, benar nggak? Coba teman-teman kalau misalkan tidak sarapan, konsentrasi penuhnya enggak? Enggak kan? Oke, tadi kan apa gitu kan? Boro-boro mikir gitu ya, pasti pengen makan gitu. Oke, untuk yang di sini, untuk yang C, tidak sarapan sebelum sekolah dapat mempengaruhi kemampuan fokus siswa. Kira-kira yang C, jadi udah enggak? Ya, betul ya. Oke, paling dukung artinya tidak sarapan sebelum sekolah dapat mempengaruhi kemampuan fokus siswa. Fokus siswa artinya apa nih? Ini memiliki konsentrasi lebih baik. Konsentrasi itu adalah nama lain atau sinonimnya apa konsentrasi? Fokus. Boleh yang ini. Konsentrasi. Nah ini konsentrasi berarti di sini adalah ini ya, mengatakan ini ya, atau sinonimnya itu adalah fokus. Ya fokus ini. Ada kata-kata yang di sini itu adalah sulit fokus. Berarti kalau tidak sarapan sebelum sekolah dapat kembali kemampuan fokus. Kalau yang D, semua
siswa wajib membawa bekal sendiri agar tetap fokus. Nah, ini kurang didukung dengan pernyataan ini. Kalau yang X, siswa yang sarapan pasti akan melakukan nilai yang lebih tinggi. Belum tentu juga kalau nggak belajar. Jadi yang paling didukung, artinya yang paling sesuai dengan pernyataan ini adalah yang C. Gimana tadi kualitasnya? Benar? Masih aman, teman-teman? Enggak. Coba kita terakhir nih untuk yang di penalaran induktif. Ini. Nah, gitu. Yang kelima, sebuah penelitian di berbagai sekolah menunjukkan bahwa siswa yang membawa bekal dari rumah cenderung mengonsumsi makanan yang lebih sehat dan memiliki indeks massa tubuh atau IMT yang ideal dibandingkan siswa yang membeli makanan di kantin. Nah, penelitian ini didapat pada berbagai tingkat pendidikan, data terutama ekonomi siswa. Itu kalau misalnya berbagai tingkat pendidikan dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan perguruan tinggi, menengah terutama ekonomi, mulai ekonomi dari bawah, kayak misalkan bawah, kemudian ekonomi kayak menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah di sini bahwasannya kalau misalkan membawa bekal itu cenderung konsumsi makanan yang lebih sehat dan kayak memiliki indeks massa tubuh itu yang dia itu yang lebih ideal. Nah di sini apa kesimpulan yang dapat diambil dari informasi kayak ini? Kalau untuk yang nomor 5 di sini, kalau yang A, semua siswa yang membeli makanan di kantin memiliki IMT yang tidak ideal. Salah kan, bukan disimpulkan. Kalau yang B, membawa bekal dari rumah tidak berpengaruh pada pola makan sehat siswa. Sama ya, harusnya dia itu berpengaruh. Kalau membawa bekal dari rumah itu berpengaruh pada pola makan sehat siswa. Kalau yang C, siswa yang membawa bekal dari rumah lebih peduli terhadap kebersihan makan kantin. Apa ya? Karena dia itu bukan kayak di soal yang disertakan ya lebih bersih. Dia itu tentang kebersihannya gitu ya. Nah, kalau yang misalnya yang D, membawa bekal dari rumah berpotensi membantu siswa menjaga pola makan yang lebih sehat. Gitu ya, karena membawa bekal dari rumah membantu siswa menjaga pola makan yang lebih sehat. Kemudian kalau yang X ya, ini siswa hanya dipengaruhi oleh kegiatan olahraga dan pendidikan. Jadi jawabannya yang 4 adalah yang D ya di sini. Karena kalau kita cek di sini untuk yang ini adalah bahwasannya di sini penelitian siswa membawa bekal dari rumah, dari rumah, nah, cenderung ya, artinya mengonsumsi makanan yang lebih sehat, dan memiliki indeks massa tubuh yang ideal. Ini artinya kalau misalkan cenderung di sini kayak adalah kayak yang membawa bekal dari rumah bukan membantu siswa menjaga pola makan yang lebih sehat, begitu teman-teman semua. Karena kalau misalkan di luar kan dia nggak tahu ya mungkin misalkan makanannya dari apa, kemudian misalkan kalau digoreng pun misalkan minyaknya kayak udah dipakai berkali-kali dan sebagainya. Jadi yang itu adalah di sini adalah yang nama kita itu adalah ya jawabannya itu yang D karena kalau misalkan membawa bekal nah, itu cenderung ya cenderung lebih membantu pola makan yang membantu pola makan yang disehatkan lebih sehat. Nah, jadi seperti ini teman-teman Oke, dan teman-teman misalkan pas SMP atau misalkan pas SD, nah ini sudah bawa bekal. Ada yang biasanya juga jarang ya, karena bawa kan. Misalkan kalau yang apa, suka ya. Baik. Nah ini ya, karena kalau misalkan tadi bawa bekal itu berpotensi, kata-kata berpotensi atau kata-kata yang di sini adalah cenderung ya. Nah ini ya, kayak hampir mirip ya. Oke, dimana kita telah selesai untuk penalaran induktif di 5 contoh soal. Dari teman-teman, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penalaran induktif. Ada pertanyaan? Cukup. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kayak kakak mau masuk terlebih dahulu. Boleh ya.
bagian penalaran. Oke, yang kedua, bagian tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif. Untuk penalaran deduktif, nah di sini adalah, ini ya. Tadi kalau tadi deduktif, kalau di sini deduktif, di sini adalah proses logis. Proses logis. Di mana kesimpulannya? Di mana kesimpulan diambil dari premis ya, dari premis atau pernyataan. Pernyataan yang telah diterima benar, yang telah diterima benar. Nah, di sini kalau untuk yang subnya di bagian penalaran deduktif. Nah, ini tuh yang pertama itu ada yang namanya kesimpulan logis. Simpulan logis. Kemudian yang selanjutnya itu ada penalaran analitis. Penalaran analitis. Untuk yang penalaran deduktif, nah itu ini adalah proses logis, proses yang masuk akal, di mana kesimpulan diambil dari premis atau pernyataan yang telah diterima benar. Oke. Kalau teman-teman kayak sebelumnya pernah dengar premis? Premis ya, oke. Ada yang premis atau pernyataan di sini. Nah, untuk yang premis atau pernyataan ya. Untuk yang premis atau pernyataan, premis atau pernyataan atau misalnya proposisi. Premis, pernyataan atau proposisi. Nah, ini adalah kalimat yang bisa benar ya atau salah ya, premis itu nama lain itu dari pernyataan atau proposisi itu sama-sama aja ya namanya. Ini kalimat yang bisa benar atau salah. Kalau contohnya, misalkan untuk yang di sini, untuk premis, kata contohkan misalkan matahari terbit dari barat atau dari timur? Dari barat atau timur atau matahari? Tidak. Kalau misalkan dari timur ya, timur. Nah, ini. Berarti kalau matahari terbit dari timur, nah ini bernilai apa nih? Benar nggak? Benar terbit dari timur? Nah, ya benar. Berarti ini pernyataannya benar nih. Kalau misalkan, kalau kakak tuliskan di sini, misalkan hewan, karnivora, misalkan adalah ayam ya. Hewan karnivora adalah ayam kira-kira. Jadi ayam itu apa? Ya karnivora karena jadi salah nih untuk yang ini. Nah ini adalah kalimat yang bisa benar atau salah. Jadi misalkan matahari terbit, misalkan kalau kakak mengatakan matahari terbit dari
berarti nah seperti itu ya untuk yang ini. Kalau misalkan kalimat yang tidak bisa benar dan tidak bisa salah nih. Oke, contohnya kalau misalkan untuk yang ini. Nah, kalau kakak contohkan di sini adalah ya misalkan kata-kata atau ya, contoh nah apakah hari ini belajar belajar SNBT. Nah di sini ya apakah hari ini belajar SNBT berarti di sini nah pernyataannya bisa benar atau salah. Nah ini berarti ini bukan pernyataan, ini adalah apa? Kemudian kalau misalkan ini kakak dari di sini misalkan cantik, nah oke misalkan kayak ini, misalkan nah dia itu cantik. Nah ini benar atau salah? Dia itu cantik. Salah. Dia itu tidak relatif. Nah ini berarti ini ada bukan pernyataan karena nggak bisa benar atau salah ini. Misalkan relatif ya atau nah itu yang kayak mau begitu masuknya di bagian referensi atau pernyataan. Oke. Nah tadi kalau misalnya simpulan logis dan penalaran analitis sudah. Oke. Sekarang kita coba ke contoh soal ya untuk di penalaran deduktif. Ya ada 5 soal. Untuk yang kayak di kuis 2, semua pegawai negeri sipil atau PNS diharuskan mengikuti pelatihan dasar kepegawaian. Sebagian peserta pelatihan dasar berasal dari daerah terpencil. Jika diketahui bahwa Rina adalah peserta pelatihan dasar, simpulan yang paling tepat apa? Untuk yang nomor 1. Oke. Kalau yang A, sini. Rina adalah seorang pegawai negeri sipil dari daerah terpencil. Ini, nah di sini ya kalau misalkan ini harus hati-hati nih untuk yang di penalaran deduktif. Pertama, di sini Rina adalah peserta pelatihan dasar. Nah di sini kalau Rina adalah peserta pelatihan dasar, ini tidak disebutkan yaitu pelatihan dasar misalkan PNS atau nah ini berarti di sini belum lengkap nih untuk yang ini. Untuk bagian sini Rina adalah peserta pelatihan dasar ini belum lengkap. Belum lengkap. Nah, apakah ikut misalkan apakah dia PNS atau bukan? Dia PNS. PNS atau bukan? Gitu ya untuk yang ini. Jadi kalau misalkan di sini Rina adalah peserta pelatihan dasar, tapi ini belum lengkap nih. Rina belum lengkap apakah dia PNS atau bukan. Tetapi kalau misalkan Rina itu misalkan Rina adalah pegawai negeri sipil, kemudian dia adalah peserta pelatihan dasar, baru gitu ya. Makanya untuk yang A di sini Rina adalah pegawai negeri sipil dari daerah terpencil, artinya di sini tepat atau enggak? Nah, tepat. Nah, kalau yang B, Rina mengikuti pelatihan dasar karena berasal dari daerah terpencil. Nah, di sini kalau untuk yang ini juga nggak bisa karena dia itu cuma mengatakan pelatihan dasar saja. Artinya pelatihan dasar apa nih untuk yang ini? Nah, jadi ini kurang tepat. Kemudian kalau misalkan yang C, Rina bukan pegawai negeri sipil karena berasal dari kota besar. Ini juga kurang tepat karena di sini hanya mengatakan kalimat yang ketiga yang ini itu hanya mengatakan bahwa Rina adalah peserta pelatihan dasar. Pelatihan dasar itu banyak, ada yang mungkin itu CPNS atau PNS atau BUMN ataupun misalkan pelatihan komputer dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang D, Rina mungkin saja berasal dari daerah terpencil atau bukan. Nah ini juga kurang tepat. Jadi kalau misalkan untuk yang nomor 1, nah itu adalah tidak ada simpulan yang bisa ditarik dari pernyataan tersebut. Karena kurang nih. Untuk yang ini, kenapa misalkan tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik? Pertama, kita cek. Kalau misalkan pegawai negeri sipil
harus memiliki pelatihan dasar kepegawaian. Ada kata-kata pelatihan dasar kepegawaian. Di sini sebagai peserta pelatihan dasar berasal dari daerah terpencil. Nah ini juga tidak berkaitan dengan nomor 1. Kemudian juga kita bahwa ini ada peserta pelatihan dasar. Nah, pelatihan dasar apa? Kepegawaian kan? Jadi yang nomor 1 itu adalah yang tidak ada kesimpulan. Jadi tidak ada kesimpulan karena nggak sesuai antara kalimat pertama, kalimat kedua dan kalimat ketiga. Oke, gimana? Paham? Oke. Baik. Untuk yang selanjutnya. Untuk yang nomor 2, sebagian siswa tidak akan mendapatkan nilai baik jika mereka tidak memahami materi dengan baik. Hal ini biasanya terjadi jika siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di kelas. Oke, manakah kesimpulan yang berikut yang benar? Untuk yang nomor 2. Sini. Oke, sini. Semua siswa mendapat nilai buruk karena tidak memperhatikan penjelasan guru. Gimana enggak? Oke. Nah, untuk yang ini salah. Kemudian kalau misalkan untuk yang B, sebagian siswa akan mendapatkan nilai baik jika mereka tidak memperhatikan penjelasan guru. 3. Oke. Untuk yang C. Di sini untuk yang C, sebagian siswa tidak akan mendapatkan nilai baik jika mereka tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, di sini ya. Nah, sebagian siswa tidak akan mendapatkan nilai baik jika mereka tidak memperhatikan penjelasan guru. Benar atau enggak? Iya, benar ya untuk yang ini. Nah, kenapa? Nah, di sini teman-teman, cara cepat kalau misalkan kita supaya misalkan memahami dari penalaran umum, karena teman-teman itu kalau nggak salah waktunya kan 3 jam ya. Kemudian banyak soal selain penalaran umum, matematika dan sebagainya. Ada LBE, ada LBD yang banyak banget teksnya. Untuk penalaran umum, cara simpel dalam kita memahami ini ya. Untuk yang ini kan logika ya, artinya bisa kemampuan kita berpikir. Pertama, kita cek kalau misal ada kata-kata yang sama. Nah ini kalau biasanya apa dia dicoret ya untuk yang ini. Pertama, sebagian siswa tidak akan mendapatkan nilai baik jika mereka tidak memahami materi dengan baik. Kemudian hal ini bisa terjadi. Nah, kata-kata hal ini bisa terjadi. Apa hal ini bisa terjadi? Adalah hal ini jika mereka tidak memahami materi dengan baik. Nah ini kita coret nih yang ini nih. Nah, di sini dicoret yang ini. Oke, yang ini juga. Nanti kita cari nih. Di sini. Berarti jawabannya apa nih kira-kira? Berarti di sini langsung aja. Oke, yang udah dicoret adalah yang yang sebagian siswa ya untuk yang ini. Oke. Sebagian siswa tidak mendapat nilai baik. Berarti jika siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, kayak gitu. Ketika ada kata-kata yang diulangi sebanyak 2 kali, itu dicoret aja ya. Biasanya itu bukan jawabannya. Untuk kayak ini. Kemudian kalau ada perkataan sebagian, nanti jawabannya itu biasanya sebagian juga. Bukan semua, itu sebagian. Kalau sebagian itu bisa jadi kalau ada kata-kata di sini sebagian, 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 beberapa, atau ada. Itu adalah di sini terdapat satu ya, terdapat minimal banget ya, terdapat minimal satu ya. Bisa itu satu orang tersebut, atau udah sebagian ya. Sebagian besar, sebagian kecil, beberapa, kata ada, terdapat itu minimal satu. Begitu ya, teman-teman untuk soal luas 2. Gimana? Clear teman-teman semua? Gimana untuk di sampai sini? Mulai pusing? Belum pusing ya? Baik, aman ya. Kalau misalkan aman, nah, sini kita lanjutkan. Nah, yang tadi ya untuk yang di sini, setiap pegawai yang datang tepat waktu selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hari ini tadi menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Manakah pernyataan di bawah ini yang pasti salah. Nah, kalau untuk yang nomor 3 di sini yang A tadinya datang tepat waktu hari ini, benar kan? Ada pegawai yang datang tepat waktu
tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, di sini ya, kalau datang tepat waktu, dia itu artinya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, kata-kata ini ya. Nah, di sini, nah ini bertentangan. Berarti di sini adalah salah kan? Berarti ini pasti salah. Di jawabannya itu yang benar. Kalau misalnya di sini, Tania tidak datang tepat waktu hari ini juga mungkin benar ya. Untuk yang C. Kemudian kalau misalnya untuk yang B, pegawai tidak datang tepat waktu belum tentu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah ini juga mungkin benar. Nah ini kayak mungkin benar. Kayak kemudian yang Tania mungkin saja datang tepat waktu. Ini juga mungkin benar. Jadi kalau yang pasti salah itu yang tidak sesuai dengan pernyataan. Untuk yang ini ya, pasti salah. Oke, pasti salah. Nah, ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan pernyataan. Oke. Yang tidak sesuai. Oke, dengan pernyataan. Nah, untuk yang pasti salah. Kalau yang pasti benar berarti sesuai dengan pernyataannya. Oke ya, teman-teman semua. Nah, untuk yang selanjutnya, oke, gimana yang tadi nomor 3 atau tadi pretest gitu dari teman-teman? Coba ya, oke baik. Dan nanti dibetulkan ya untuk yang di poster. Semua. Nomor 4 di sini nih. Nah, apabila Budi rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang bagus. Apabila Budi mendapatkan nilai yang bagus, maka ia akan diterima di perguruan tinggi impiannya. Jika diketahui bahwa Budi tidak diterima di perguruan tinggi impiannya, kesimpulan yang paling tepat adalah, ada tugas teman-teman di sini lihat, ada kata-kata yang diulangi sebanyak 2 kali. Apa itu? Nilai yang bagus ya, nilai yang bagus kita coret nih. Nah, oke. Jadi jawabannya itu adalah apabila Budi rajin belajar, maka ia akan diterima di perguruan tinggi, gitu ya. Sedangkan di sini Budi tidak diterima, berarti Budi tidak rajin belajar. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi apabila Budi rajin belajar, itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau bisa mendapatkan nilai yang bagus, maka ia akan diterima di perguruan tinggi impian. Jadi kesimpulan di sini, apabila Budi rajin belajar, maka ia akan diterima di perguruan tinggi impiannya. Kemudian jika diketahui bahwa Budi tidak diterima di perguruan tinggi impiannya, kalau misalnya tidak diterima, berarti dia itu adalah tidak rajin. Untuk yang oke, gimana? Untuk yang nomor 4, clear? Oke, baik. Oke, untuk yang selanjutnya di sini. Nah, tadi kan ya. Nah, tadi untuk nomor 5 orang mahasiswa yakni Anita, Budi, Citra, Doni, dan Eka akan melakukan presentasi akhir secara berurutan. Untuk yang ini ya. Oke, baik. Bagian di sini. Oke, kalau misalkan ada nama-nama orang, nah biasanya nama-nama orang itu dia itu ya berurutan. Artinya ada misalkan dari A, dari B, dari A, B, C, D, dan E ya. Bisa teman-teman itu diringkas di A, B, C, D aja. A mewakili Anita, B Budi, Citra, dan Doni. Kayak gitu ya, oke. Jadi jangan ditulis aja semuanya. Di sini Citra akan presentasi segera setelah Doni. Setelah Doni ya, Citra. Berarti duluan mana? Citra dulu atau Doni dulu? Doni. Di sini Doni dulu, D dulu, terus setelah itu adalah C. Nah, kemudian Budi adalah mahasiswa pertama yang presentasi. Nah, kemudian di sini Budi mahasiswa yang pertama presentasi. Berarti teman-teman, fokus ke sini, kemudian fokus juga ke jawabannya. Berarti kalau misalnya jawabannya bukan Budi yang pertama, yang B berarti salah. Nah, jadi kita yang pilih. Berarti tinggal 4 jawabannya nih. Budi, Budi, A, B, C, dan E. Kemudian Anita akan presentasi setelah Eka, tetapi tidak pada urutan terakhir. Kalau misalnya ada kata Anita, nah berarti di sini kita langsung syarat aja nih. Jadi nggak usah kita isi sampai beres gitu ya. Pertama, kalau misalkan yang D, nah ini salah. Karena ada kata Doni ya. Kemudian kalau yang A, Anita akan presentasi setelah Eka, tetapi tidak pada urutan terakhir. Berarti kalau ada kata Anita, nah kita cari nih Anita yang bukan urutan terakhir nih. Nah berarti di sini ya A dan ya yang situ. Nah kalau misalnya yang B,
B, C, dan E. Sini baru kita selesaikan. Tinggal jawaban itu antara B, C, dan E. Kemudian budi yang pertama berarti budi di sini. Kemudian, oke, Anita akan presentasi setelah Eka, tapi tidak pada urutan terakhir. Berarti, oke, bagiannya di sini setelah B. Nah, berarti bukan di sini Anita dan Eka kan? Nah, Anita akan presentasi setelah Eka. Eka dulu atau Anita dulu? Eka dulu. Berarti di sini Eka dulu atau Anita ya. Berarti jawabannya ada Eka dulu, setelah Eka itu adalah Anita, Eka itu Doni, itu Cinta. Jadi jawabannya adalah ya? Oke, begitu. Oke, itu ya. Oke, yang BP. Nah, sekarang kita terakhir ya untuk yang di bagian oke di ini ya. Jadi bagian penalaran kuantitatif. Nah, kakak akan siap untuk di penalaran kuantitatif. Oke ya, oh ya teman-teman, untuk kayak kita waktunya sudah ini sudah 10.30. Nanti kakak akan bahas tentang soal yang penalaran kuantitatif. Mungkin bahas yang soal yang di bagian 1 atau 2 ya, yang bagian pas di podcast. Oke, tadi kan kita mulainya itu bukan jam 9 ya. Mau kakak berikan atau mau sesuai aja? Hah? Mau diberikan sampai selesai? Nah, atau teman-teman mau istirahat? Hah? Agak istirahat aja. Oke baik. Dadah. Oke, jangan di. Oh baik. Oke mungkin dua soal yang tadi ke sini ya. Oke baik. Nanti kakak baru juga. Kakak latihan ada material. Baik, untuk yang pertama ya. Oke, tadi ya untuk penalaran kuantitatif. Nah, di sini, oke teman-teman penalaran kuantitatif, berarti penalaran yang berhubungan dengan apa? Iya, penalaran kuantitatif apa ya? Kuantitatif. Nah, ini berhubungan dengan angka ya. Oke. Penalaran menggunakan angka ya. Penalaran menggunakan angka. Untuk yang menggunakan angka. Yang tadi ya, untuk yang soalnya yang tadi ini, misalnya yang dari angka. Nah, tadi kan main kok gitu ya. Ada A, B, C. Nah, bisa dengan deret angka atau deret huruf ya. Coba kita ke yang tadi teman-teman. Kita cek. Nah, di bagian nomor 4 ya. Ini dari jawaban pertama yang nomor terakhir ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? C. 30 jangan cekak ya. Ada yang jawaban selain C? B. Oke ya. Ya, coba kita cek dulu ya untuk yang di sini. Oke, kakak tuliskan A. Oke, kemudian 2. Oke, di sini C. 6. Nah, di sini diminta 2 ya. Cara cepatnya itu pertama di bagian huruf atau angka ya. Nah, kalau di bagian huruf A ke C ke E ke G ke I, nah itu berarti urutan berapa? 1 huruf ya. Nah, jadi A B berarti di sini ya. Nah, berarti A ke B kemudian D E kemudian F G kemudian H I. Berarti selanjutnya apa? C. Kemudian selanjutnya adalah K. Berarti jawaban di sini adalah yang K ya. Baca satu dari K, kemudian I, kemudian ke K. Selanjutnya untuk yang di sini angka nih 2, 6. Ada angka 2, ada angka 6, 12 dan 20. Pertama, kalau misalkan teman-teman bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, dikali atau dibagi. Nah, di sini kalau 2 dengan 6. Kalau misalkan kita pertama ditambah 2 ke 6 tambah berapa? 4. Tambah 4. 6 ke 12 tambah berapa? 6. Tambah 6. 12 ke 20 tambah 4. Ini berarti belum diurutan. Ya. Untuk yang misalkan 2 tambah di sini tambah 4
kemudian tambah 6 dan tambah 8. Nah ini juga kalau misalkan di sini, nah ini juga bisa sih sebetulnya kalau untuk yang ini, tetapi nah di sini ya untuk yang ini bisa dua hal ya. Bisa dengan ini tambah 4 tambah 6 tambah 8 berarti selanjutnya ada tambah 10. Nah bisa dengan itu. Ditambah 10 tambah 10 untuk yang ini. Kemudian bisa juga ya di sini karena dari tambah 4 ke tambah 6 ini tambah 2 nih, tambah 2 ini tambah 2 tambah 2. Nah ini bisa satu nih polarnya. Kita menentukan pola atau hubungannya. Atau bisa juga dari 2 ke 6 ke 12 ke 20 titik-titik. Bisa halnya 2 di sini 1 kali 2. Kemudian di sini 2 kali 3, 3 kali 4 dan 4 dikali 5. Dan seterusnya berarti 5 dikali 6. Berarti di sini ada 30. Jadi bisa polanya seperti ini atau polanya seperti ini. Oke. Menentukan pola, nah itu tergantung teman-teman. Kalau misalkan pola yang satu itu misalkan lebih lumayan itu ada bertingkat, bisa berarti yang pola 2. Asal teman-teman menentukan pola, mau polanya itu berbeda antara misalkan tadi dari dalam satu kasus itu ternyata ada 2 pola. Pertama pola bertingkat, yang kedua pola dikalikan. Oke. Nah di sini polanya itu berurutan, hasilnya itu sama, berarti bisa menggunakan yang pola 1 atau yang pola 2. Tergantung dari teman-teman semua. Oke. Gimana? Oke. Dari teman-teman dapat dipahami? Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? C. Terus kalian cek ya. Coba. Nah, di sini ada yang C nih. Baik. Sekarang teman-teman lihat ya soal-soal di bagian di penalaran. Kuantitatif. Nanti sebelum kita akhiri, boleh nih teman-teman. Silakan mau yang mana nih ya, kakak. Nah, akan scroll ya dari atas terlebih dahulu nih ya. Kemudian ke angka 2, angka 3, angka 4 udah ya, angka 5. Kira-kira dari teman-teman dari tadi dari 1, 2, 3, dan 5 mau nomor berapa? Ini nomor 5. Nah, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nomor berapa kira-kira? 3. Ya. Untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 nomor berapa? Nomor berapa ada? Kalau misalkan mau nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3 di sini. Jika rata-rata nilai seluruh siswa dari kelompok adalah 80, berapa nilai X-nya? Nah, di sini untuk yang nomor untuk yang nomor 3 sama ya. Nah, kalau misalkan ada soal ini di bagian penalaran kuantitatif, nah ini kan lumayan ya. Soalnya ya di sini ditanya adalah sini angka-angkanya lumayan. Kan kalau soal kayak gini teman-teman jangan fokus ke soal itu, udah kerjain yang lain, itu mah diakhirin aja. Nanti kalau karena ini tuh pengerjaannya lumayan lama gitu ya. Perkalian misalkan di 20 ada di 8, 25 ada di 5 gitu, kayak kali 85. Nah ini berarti diakhirkan kalau ada angka yang ini yang banyak gitu, yang lumayan gitu ya. Baik, kita coba cek untuk yang sini. Kakak fokus dulu. Untuk kata-kata di sini, jika rata-rata nilai seluruh siswa dari kelompok adalah 80, berapa nilai X-nya? Nah, kalau misalnya di sini rata-rata ya, rata-rata nilai. Nah, rata-ratanya adalah di sini jumlah total semua, jumlah total siswa dan rata-rata nilai. Ini adalah total nilai kelompok ya, nilai kelompok.
sini dikali ya kelompok yang di sini. Kan kelompoknya ada A, B, C, dan D, ada 4 kelompok. Yang ditanyakan itu nilai X-nya berapa. Rata-rata nilainya, pertama kita cek rata-ratanya nilai seluruh siswa dari kelompok 4, dari 4 kelompok ada 80. Kita cek di sini 80. Selanjutnya tentang nilai kelompok, berarti 20 ya. Oke. 20 dikali 78 ditambah. Oke, 25 dikali 75, 25 dikali 75 ditambah. Oke, sini 30 dikali 85, 30 dikali 85 dan ditambah 15 ya, dikali X. Berarti kita nyari X-nya. Kemudian di sini, oke, jumlah siswanya 20 tambah 25 ditambah 30 tambah 5. Oke, pertama. Nah, untuk angka di sini ya, angka 20 dan 78. Kita jangan masukin angka nolnya ya. Ya nanti nolnya ditambahin aja. 2 dikali 78 ya, kemudian di sini. Oke. Kalau misalnya biasanya kakak di sini karena ini bukan dua angka, jadi ya 2 dikali 8, 2 dikali 8 berapa? 16 ya. Ini kita cek di sini 16, berarti 6. Oke. 2 dikali 7 berapa? 14. 14 tambah 1? 15. Nolnya kita ini ya. Kita masukin 25 kali 75. Nah, ini kan baru 2 ya. Kita 25 dikali 75. 5 dikali 5 25. 5 kali 10 10 tambah 2 12. 7 kali 5 3 kali 5 5 3. 7 kali 2 14 tambah 3 17 ya. Oke, 17. Jadi 5 7 8 1 ya. Jadi 1 8 1 8 7 tambah. Oke. Nah, ini. Oke, ini 3 kali 5 berapa? 12. Oke. 3 dikali 8 24. 24 tambah 1 25. Oke, nolnya kita berikan tambah 15 X dibagi ini. Oke, 20 tambah 2. Nah, untuk soal-soal yang kayak gini, kalau misalnya di sini kita puluhan dulu dikali puluhan, puluhan ditambah puluhan. Di sini 20 tambah 30 berapa? 50. Di sini 5, oke, di sini 25 tambah 15 40. 40 tambah 50 60. Oke, 80. Beda. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini pindah luas, kalau misalnya tadinya dibagi, berarti kalau misalnya pindah itu dikali. Kalau misalkan ditambah, tadinya bisa ditambah, jadi kalau pindah dikurang atau seterusnya. Di sini berarti 90 diatasin, berarti 80 dikali 90 langsung aja. 8 kali 9 berapa? 72. Nolnya ada 2, kita kasih itu 2. Sama dengan sini. Oke, 156 tambah 175 tambah 25 50. Kita cek aja di sini. Oke, 1560 tambah 1875 tambah 2 50. Nah, 5, oke, 6 tambah 7 13, 13 tambah 5 18. Oke. 5 tambah 5 10, 10 tambah 9 16. Oke. 3 tambah 2 5. Jadi 5 9 8 5 9 8 5 ditambah 15 X. Nah, selanjutnya berarti di sini ya. Oke, 59. Oke, di sini positif dikurangi ya. 72 7200 dikurangi 5 9 8 5 sama dengan 15 X. Nah, oke, 0 dikurangi 5 nggak bisa kan? Ini 1, ini 9. Sini berarti 10 dikurangi 5 berapa? 5. Oke. Nah, kurangi 8. Oke, sini 2 nggak bisa, berarti sini 6. Oke, 6 dikurangi. Oke, jadi 12 dikurangi 9. Oke, 12 dikurangi 9 itu 3 ya. Bentar, kalau kayak sini 5, oke 10, kemudian di sini 9 dengan 8, 1. Oke. Di sini bukan lagi 2 ya, tapi 1 ya. Oke. Jadi 1 11 ya, 7 ke 7. Oke, 11 dikurangi 9 2. Sini 6 dikurangi 5 1 ya. Jadi 1215 sama dengan 15 X. Ini kan dikali ya. Kalau kita nyari X-nya, berarti di sini 12. Oke, dibagi 5. 1 2 1 5 dibagi 15. Oke. Ini
5 turun jadi 15 dibagi 15 15. Jadi hasilnya itu adalah 8. Nah, ini kan pelajarannya lumayan ya. Nanti teman-teman pas saat mengerjakan SNMPT atau UTBK itu di akhirkan aja ya. Jadi jangan terpaku untuk soal-soal yang sulit. Kalau teman-teman melihat nih soal ini agak lumayan, udah skip aja. Nanti itu yang lain. Gitu ya boleh. Atau misalkan cari yang rendah dulu. Karena teman-teman itu berperan pertama di soal kemudian berperan dengan kok. Baik, oke. Dari teman-teman terakhir ada pertanyaan untuk kakak? Ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, oke, baiklah. Nah, ini ya sebelum kita akhiri, kakak akan menayangkan proses ya. Boleh silakan nanti teman-teman kerjakan ya. Oke. Baik, karena tadi itu sudah ya. Tadi nyatet nggak untuk soal-soalnya? Untuk yang jawaban-jawabannya udah ini ya. Ada. Kalau misalkan udah kan tadi 2 menit ya. Oke, kakak kasih waktu. Atau udah dikerjain? Udah dikerjain? Udah belum? Yang untuk yang post test yang tadi udah dibetulkan untuk yang nilainya, angka-angkanya. Oke, kalau misalkan ada, oke silakan untuk yang post test kakak beri waktu ini dia. Oke silakan. Oke 5 menit ya untuk yang ini. Oke semua soal. Ini soal pertama silakan ditulis kembali ya untuk yang soal post testnya. Bukan ditulis soal jawabannya aja. Jadi tetap di kertas yang sama ya, tinggal di bawahnya aja, nanti bisa disobekkan. Ya, sudah. Jangan di kertas yang sama ya, post test nanti baca. Ya, seperti itu ya. Post test. Sudah, sudah. Satu soal 1 menit ya. Oke, 1, 2, 3, silakan.
bertanya. Baik, ada. Ini ada narasi teman-teman semua. Oke, kita sudah bisa dipahami. Nanti pertemuan selanjutnya nanti kita coba akan bahas bagian yang soal-soal yang perlu kita bahas ya. Kemudian kalau bentuknya ini boleh teman-teman pelajari di buku yang ini yang kita pelajari itu kayak mungkin dipelajari misalkan di bagian pertama. Kalau misalnya belajar teman-teman jangan dari yang susah, yang mudah dulu. Kalau yang mudah-mudah baru yang selanjutnya ya. Kita tadi sudah belajar tentang materi PO, kita sudah belajar, kita sudah belajar dan materi kita sudah belajar. Baiklah, mungkin dari teman-teman boleh perwakilan satu orang buat menyimpulkan apa saja kita belajar hari ini. Boleh? Oke, ada yang mau silakan? Ada yang dari apa? Dari Iwan? Oke. Iwan? Boleh dari Sofia ya, boleh Sofia. Berarti kita belajar apa hari ini Sofia? Daftar apa? Belajar apa saja? Oke, kalau menurut dari Sofia, yang kira-kira yang lumayan sih di bagian mana? Oh, berarti ya udah baca. Terima kasih semuanya. Oke, kita sebelum kita akhiri